Shalom, selamat pagi jemaat GBS Haleluya Palur dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi ini Engkau berikan kepada kami kesehatan yang sempurna. Dan dengan kesehatan yang sempurna ini kami ingin berkumpul bersama, walaupun dalam bentuk ibadah online. Kami ingin belajar firman-Mu. Maka biarlah Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Kami telah siapkan hati, kami telah siapkan jiwa, bahkan pikiran kami untuk Kau taburi dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, hamba-Mu pun menyerahkan hidup kami di dalam tangan kuasa-Mu. Jadikan kami sebagai alat-Mu yang Kau pakai. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, selamat pagi. Kita akan belajar firman Tuhan. Kita betul-betul akan konsentrasi walaupun tempat kita berjauhan. Kita hanya beribadah secara online, tetapi Roh Allah akan bekerja untuk kita. Nah Bapak Ibu, kalau kita belajar firman Allah, kalau kita buka kitab Kejadian, Allah menciptakan alam semesta ini komplit dengan segalanya. Baru yang terakhir diciptakan manusia. Mengapa demikian? Karena Allah ingin manusia itu dapat menikmati seluruh karya Allah yang luar biasa. Supaya manusia dapat menikmati apa yang telah disiapkan Allah di dalam kehidupannya. Tapi apa jadinya? Manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Dan Allah sudah ambil putusan. Taman Firdaus ditutup, manusia harus keluar dari Taman Firdaus. Dan dunia dikutuk, bumi dikutuk. Bahwa bumi akan mengeluarkan duri. Duri akan membuat manusia mengalami berbagai macam kesulitan. Karena dosanya. Tapi kasih karunia Allah dan kemurahan Allah membuat lain. Lainnya apa? Allah tetap ingin manusia yang percaya kepadanya, manusia yang taat kepadanya, menikmati keberhasilan hidup dan keberuntungan. Nah, dunia selalu mengacau supaya manusia itu gagal, supaya manusia itu menghujat Allah. Tetapi Allah siapkan keberhasilan dan keberuntungan. Nah, bagaimana caranya? Untuk menikmati keberuntungan dan untuk menikmati keberhasilan di dalam dunia ini. Mari kita baca dalam Yosua 1 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, kalau kita lihat dunia balik, ya kalau kita lihat dunia tidak pernah mengenakan.
Dunia selalu membuat manusia sengsara. Tapi Tuhan memberikan cara menikmati keberhasilan dan keberuntungan. Ya, jadi bagaimana caranya? Yang pertama adalah hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu. Jadi Allah membuat hukum untuk membatasi, taat tidak. Ya. Hukum itu bukan karena Allah tidak mengasihi manusia. Justru hukum itu membuat manusia dapat melihat kasih Allah. Jadi jangan salah. Ada hukum supaya manusia dihambat gerakannya, supaya manusia itu hidup di dalam satu tempat yang terkekang. Jangan salah. Justru dari hukum inilah Allah menilai ketaatan kita. Nah, jadi hari ini harus ada pertanyaan dalam hidup kita. Apakah kita sudah mampu menerapkan perintah Allah ini, yaitu tentang kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu dalam memegang firman Tuhan, dalam memegang perintah-perintah Tuhan. Lalu sesudah kita dapat mengerti, kita memegang, kita mentaati perintah Tuhan, berani tidak kita menerapkan firman Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita? Jadi pelajaran ini yang pertama, kita harus mengerti firman Tuhan. Dan tidak cukup untuk mengerti, kita harus mempraktekkan firman Tuhan dengan keteguhan hati. Ada suara ini, suara itu dari bisikan setan. Tidak. Saya harus mentaati apa yang diperintahkan Tuhan, yang saya baca pagi ini, yang saya pelajari setiap hari. Dan kalau kita sudah dapat mengerti firman Tuhan dan berani menerapkan firman Tuhan, maka perjalanan hidup kita disertai oleh Tuhan. Tidak cukup dari itu. Tuhan sudah mengatakan, kalau kamu berani menerapkan firman Tuhan dalam hidupmu, ada keberuntungan-keberuntungan yang kamu peroleh. Ini yang tidak dijanjikan oleh dunia. Keberuntungan hanya berdasarkan firman Tuhan, kita beruntung. Perjalanan hidup kita sukses. Nah, oleh sebab itu Tuhan masih mengatakan, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Jangan menyimpang. Supaya engkau benar-benar melihat keberuntungan itu dan menikmati keberuntungan itu. Jadi kalau saya bekerja mendapatkan upah itu wajar. Tapi kalau keberuntungan itu sulit untuk dicari. Keberuntungan itu tidak banyak orang menikmati keberuntungan itu. Maka mari kita kejar. Ya, mari kita kejar dengan firman Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Dengan teguh kita berpegang pada firman Tuhan. Tidak ditambah atau dikurangi. Walaupun firman Tuhan itu kadang-kadang itu sulit untuk kita terapkan di pikiran kita. Tetapi karena ini perintah Tuhan,
Dan perintah Tuhan itu akan membawa keberuntungan dalam perjalanan hidup. Sehingga yuk jangan menambah dan mengurangi firman Tuhan. Mari kita renungkan. Ternyata di firman Tuhan itu banyak pertolongan-pertolongan yang terjadi. Ternyata dalam firman Tuhan itu banyak ayat-ayat yang membimbing kita. Daud berani mengatakan dalam Mazmurnya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kurang apa sih Daud? Dia adalah raja yang memiliki kekuatan yang besar, tetapi Daud melandaskan hidupnya pada firman Tuhan, sehingga Daud mendapatkan predikat raja terbesar yang belum ada, yang belum tersaingi sampai hari ini. Predikat yang luar biasa. Karena apa? Karena Daud menerapkan firman Tuhan di setiap perjalanan hidupnya. Firman-Mu Tuhan itu pelita bagi kakiku. Firman-Mu Tuhan itu suluh bagi jalanku. Dia dikejar-kejar oleh anaknya. Ya, namanya dikejar-kejar, meninggalkan istana. Dia harus berjalan kaki. Dia harus mengalami kesulitan. Dia harus memikirkan nanti kalau dikejar oleh tentara dari anaknya bagaimana. Tapi dia ingat, selama firman Tuhan ada di dalam hidupnya, maka perjalanannya akan berhasil dan beruntung. Daud tidak berani untuk melanggar firman Tuhan. Bagaimana keadaan Daud? Daud yang sudah berselingkuh dengan istri prajurit, dia ditegur oleh Tuhan. Oh, dia tidak merasa, loh saya kan raja. Enggak, dia tunduk di depan kaki Nabi Natan. Dan dia mengatakan, Tuhan, aku siap untuk menerima hukuman dari Engkau. Walaupun dia raja, tetapi tetap rendah hati dan menganggap firman Tuhan itu yang terbaik dalam hidupnya. Sehingga keberuntungan, keberhasilan selalu mengawal dalam hidupnya. Bagaimana dengan perjanjian baru? Bagaimana dengan orang-orang yang beruntung atau orang-orang yang menikmati keberhasilan dan keberuntungan? Apa syaratnya? Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan memberikan hukum, cari dahulu. Nomor satukan Tuhanmu. Nomor satukan Tuhanmu. Dan sesudah menomorsatukan Tuhanmu, kerjakan dengan seluruh kebenarannya. Artinya apa? Manusia diberi buku panduan, namanya Alkitab. Baca Alkitabmu dengan penuh mendahulukan. Jadi jangan bekerja dulu, jangan melakukan aktivitas dulu, tapi belajarlah firman Tuhan terlebih dahulu, baca, sesudah mengerti, nanti akan aku lakukan. Pekerjaanku akan kami tambah. Apa perintah Tuhan? Dengan kata lain, libatkan Tuhan di dalam setiap pekerjaanmu. Apa kata Tuhan? Maka semuanya akan aku tambahkan kepadamu. Keberuntungan akan ditambahkan di dalam hidup kita. Jadi tidak sulit hidup di dalam berbagai macam gelombang dunia ini, hidup di dalam kesulitan-kesulitan dunia ini tidak akan menyurutkan kita
tidak akan membuat ketakutan dalam hidup kita kalau kita berpegang pada firman Tuhan, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, kita mendahulukan Tuhan, kita mengutamakan firman Tuhan dan doa dalam hidup kita, maka hari ini ada keberhasilan dalam hidup kita. Hari ini ada keberuntungan dalam kehidupan kita. Jika Bapak, Ibu, dan Saudara ingin berhasil, Yosua pasal 1 ayat 7 dan 8. Dengan penerapan menyerahkan dulu kepada Tuhan, mencari Allah terlebih dahulu, mengucap syukur kepada Allah terlebih dahulu. Baca firman-Nya, terapkan dalam pekerjaan kita, maka kehidupan kita diterangi oleh firman Allah, akan membuat perjalanan hidup kita berhasil dan beruntung. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kami menyerahkan firman ini dalam tangan kemurahan. Beri kepada kami Tuhan keberanian. Karena kadang-kadang firman-Mu bertentangan dengan dunia. Tetapi kami tahu bahwa Engkau Allah yang membuat jalan kehidupan kami penuh dengan keberhasilan dan keberuntungan. Kami menyerahkan hidup kami menyerahkan keluarga kami menyerahkan pekerjaan kami di dalam tangan kuasa-Mu, supaya seluruh kehidupan kami dan keluarga kami menikmati keberhasilan dan keberuntungan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita meninggalkan ibadah online ini, ada beberapa pengumuman. Yang pertama adalah di zaman new normal ini sangat bijak kalau kita masih mengenakan masker di kerumunan-kerumunan, di tempat-tempat yang ramai. Supaya apa? Supaya kita tidak gampang tertular virus ataupun menularkan virus. Sangat bijaksana. Masker tetap ada di saku kita atau di tas kita. Kapan kita pakai? Ya di saat-saat tertentu. Yang kedua, GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah on-site, ibadah tatap muka dengan jadwal Minggu jam 7 pagi untuk anak-anak sekolah minggu, jam 9 untuk ibadah umum atau biasa disebut ibadah raya. Selesai itu ada ibadah kaum muda dan remaja. Lalu setiap hari Selasa jam 6 sore ada ibadah pendalaman Alkitab. Kami mengundang bagi yang belum datang, yuk kita belajar Alkitab supaya hidup kita sukses dan ada keberuntungan. Lalu Jumat jam 6 sore ada 2 kegiatan yang kita pilih. Permata, persekutuan rumah tangga, ataupun di cabang. Jadi kalau Bapak Ibu kepingin mengikuti kegiatan ini, beritahu pada pengurus supaya pengurus dapat mengatur. Nah, itulah pengumuman untuk kegiatan gereja. Lalu ibadah online terus jalan. Doakan supaya ibadah online ini tetap berlangsung terus. Doakan kru supaya sehat, kuat, semangat. Doakan alat-alat agar awet. Dan kalau Bapak Ibu mengikuti ibadah online, jangan lupa di like, lalu di share, diberi komentar sebagai evaluasi kami. Nah, saya rasa cukup itu pengumumannya.
Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami bersyukur untuk kasih setiamu. Engkau telah pimpin kami di dalam ibadah kami. Engkau mengasihi kami, Engkau berikan firman-Mu buat kami. Berkati Bapak Gembala yang sudah mewartakan firman-Mu. Bapak, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan pimpin berkati bangsa dan negara kami. Engkau telah beri keamanan, kedamaian. Bapak, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara. Bapak pimpin berkati hamba-hamba-Mu. Berkati hamba-Mu untuk menjadi saksi-Mu. Bekerja dengan baik karena Engkau mengasihi. Pemimpin-pemimpin negara dari atas sampai tingkat bawah Engkau akan pimpin berkati. TNI Polri Bapak pimpin berkati beliau untuk mengamankan negara kami. Pimpin sertai ya Tuhan. Kami menyerahkan negara kami ke dalam tangan-Mu, Engkau akan pimpin berkati. Beri damai dalam negara kami. Kami serahkan semua ke tangan-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur Kau telah memberkati ibadah online kami. Dan sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami berdoa Tuhan untuk Ibu Gito, kedua kakinya lemah, beri kekuatan agar dapat beribadah kembali bersama dengan kami. Arin yang tumornya telah Kau jamah, telah Kau sembuhkan dari tumornya, minta kekuatan tulang-tulangnya sehingga Arin kuat untuk berdiri, kuat untuk berjalan. Kami berdoa untuk Pak Tris yang cuci darah. Jamah Tuhan, berikan keberanian untuk beribadah bersama dengan kami. Engkau juga memberkati Pak Ishak yang hari-hari ini seluruh tubuhnya mengalami kelemahan. Jamah Tuhan, supaya Pak Ishak diberi kekuatan untuk beribadah bersama dengan kami. Ibu Mbeng yang saat ini mengalami penurunan daya ingatnya Tuhan, berkati supaya Bu Mbeng dapat kembali untuk menikmati masa hidupnya. Terima kasih Bapak, Engkau telah memberkati saudara-saudara kami dengan kesembuhan yang sempurna. Dan saat ini kami bersyukur Kau telah jamah Pak Paulus Sugito, Kau telah jamah Ibu Bambang, Kau telah jamah Mbah Hadi dan juga Ibu Agini. Beri kekuatan, pemulihan agar mereka penuh sukacita memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak. Kami telah mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Kau berikan. Sekarang Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya Engkau telah membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan segala berkat-Mu. Maka terimalah berkat untuk rumah tangga, berkat untuk usaha pekerjaan, berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu, berkat jasmani, berkat rohani, terus mengalir dan mengalir limpah, sampai setiap orang mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.